Kalau sumbu ke kanan ini adalah sumbu LC per R. Begini. Ya. Dan LC per R itu kalau seperti ini dengan tegangan ini 1 per dari variabel ini, kalau ini X 1 per X kuadrat ya. Jadi kurvanya mungkin begini gitu ya. Nah, itulah kurang lebih. Kurvanya. Ini adalah apa ini? Tegangan kritis. Ya. Tegangan kritis yang tidak boleh dilewati begitu ya. Nah, kalau panjangnya ini kecil sekali, artinya kolomnya pendek sekali, akhirnya akan mendekati F yield. Itu jelas ya. Ini F yield di sini. Jadi kalau semua kondisinya sempurna, nanti akan ada bagian yang pendek di sini. Ya ini skalanya tergantung lah ya. Ini gambarnya nggak terlalu skala. Ada yang horizontal, ada yang gitu ya. Jadi ini ditentukan oleh F yield. Untuk bagian ini disebutnya short column ini ya, kolom pendek. Kolom pendek. Yang ini ke sana itu kolom langsing, sebenarnya slender ya. Jadi ini short ya, kolom pendek short column, kalau langsing ya ini slender column. Slender gitu. Nah, ini secara teoritis ya. Yang ini ditentukan oleh persamaannya Euler yang ini, sedangkan yang lurus ini oleh F yield. Nah, untuk aturan ISC sendiri, ini kurvanya sedikit dimodifikasi ya. Jadi yang di depan ini kalau Anda baca di slide atau di buku teks itu atau di ISC pun ada sejumlah hal yang dimasukkan ke sini, misalnya eksentrisitas misalnya. Jadi kalau P-nya nggak persis di tengah-tengah, dari awal dia sudah ada momen misalnya. Jadi nggak ketidaksempurnaan posisi beban, kemudian ketidaksempurnaan kolomnya sendiri, begitu. Lalu ada tegangan sisa, itu masalah bagaimana membuat bajanya, begitu semua dimasukkan ke sini. Nah ini kurva ini diturunkan, gitu ya. Jadi nggak dipakai lurus begini, tapi dibuat satu kurva sendiri, begitu. Yang ini juga sedikit diturunkan biar aman. Ini ke sana, gitu ya. Makin ke sana makin dekat sih, tapi nggak persis lah. Jadi ini teoritis ini yang dipakainya, begitu ya. Jadi kita punya 2 persamaan nanti untuk menentukan tegangan kritis, satu untuk bagian yang kiri yang kolom pendek, satu untuk bagian yang kanan yang kolom langsing. Persamanya ada 2. Batasnya ini, nah, batasnya dulu. Batasnya itu ada di angka mana batasnya? 4,71 akar E per F yield. Nah, angka-angka seperti ini empiris ya. Artinya dari sekian banyak percobaan kelihatannya titik-titiknya cocok kalau kurvanya disambung di sini gitu. Jadi kalau mau mencari buktinya di mana, lihatnya harusnya di laporan penelitiannya orang-orang sebelum ini mestinya ya. Jadi ada angka ini yang perlu diperhatikan. Kurang dari ini pakai persamaan yang ini. F kritisnya sama dengan suatu fungsi, nanti saya tuliskan. Lalu lebih dari segini, LC per R-nya kita punya FCR yang lain. Nah, langsung saja saya tulis formulanya ya. Jadi kalau kurang dari 4,71 itu formulanya adalah 0,658. Nah, ini juga jelas empiris nih, ada angka-angka yang nggak tahu dari mana datangnya, tapi pasti dari penelitian yang sudah cukup lama ini. 0,68 F yield per FE. Jadi ini pangkat ya, 0,658 pangkat F yield dibagi FE, di mana FE-nya adalah yang ini. Terus dikalikan dengan F yield lagi. Ya. Terus ini kalikan lagi dengan F yield. Ini bisa dihapus. Itu. Sedangkan yang bawah ini lebih mudah ya. 0,877 FE yang itu ya.
Jadi hanya dua formula tegangan kritis, satu untuk daerah kolom pendek ya, atau disebutnya inelastic stability. Ini kolom pendek, atau kegagalannya inelastic stability, sedangkan yang ini kolom langsing atau elastic stability ya. Jadi masih elastik saja sudah bermasalah dengan stabilitas ya. Jadinya perlu dibuat lebih rendah dari tegangan kritis Euler ini batasnya. Nah begitu. Nah kapasitasnya sendiri P nominal, gaya tekan nominal, tinggal luas dikalikan dengan tegangan kritis ini. A gross dikalikan dengan tegangan kritis. Jadi rule-nya hanya satu ya. Kalau untuk tekan, bahwa kapasitas tekan itu adalah A gross, luas penampang utuh dikalikan dengan tegangan kritis. Nanti yang banyak formulanya adalah tegangan kritisnya. Tergantung dari kasus-kasusnya. Ya ini yang sederhana baru ya, baru stabilitas kolom langsing dan kolom pendek. Nanti akan ada seperti lentur yang lalu ada local buckling. Kalau untuk ini nanti ada macam-macam, ada torsional buckling, ada lentur torsi dan sebagainya gitu ya. Nah di masing-masing kegagalan itu yang ditentukan adalah formula tegangan kritisnya ya, FCR-nya yang ditentukan. Kalau sudah dapatkan FCR yang dengan formula yang macam-macam itu, tinggal dikalikan dengan luas penampang utuh, kita akan dapatkan kapasitas tekan dari penampang. Nah, pertanyaannya mungkin begini, waktu ditarik dulu kita bicara penampang tidak hanya utuh, tapi juga net ya, yang ada lubangnya. Bagaimana dengan tekan? Kira-kira bagaimana dengan batang yang mengalami tekan? Sama nggak? Kalau Anda lihat aturannya, sama sekali tidak menyinggung soal net ya, untuk tekan ya. Ya, memang untuk batang yang mengalami tekan, lubang pada batang selama ada bautnya itu tidak pengaruh ya. Karena kalau mengalami tekan, kalau saya punya lubang, ini ada lubang begitu ya, tapi dia ditekan begini, ada bautnya, maka daerah yang di lubang ini karena dia tekan akan tertutup oleh bautnya sendiri. Jadi berbeda dengan tarik yang buat dia lebih maju begitu sehingga ada gap. Kalau tekan ini cenderung akan tertutup, jadi tidak perlu perhitungan AN untuk batang tekan ya. Cukup A gross saja kalikan dengan tegangan kritisnya. Oke, nah aturan umumnya semua itu. Kita coba lihat di aturan AISC sebentar. Seperti apa sih pengaturannya yang tekan ini. Jadi saya akan share screen AISC-nya. AISC yang mana yang ini? Tekan itu bab E. Itu ini ya. Kita lihat babnya tidak sepanjang yang F yang lalu lentur ya. Ada di depan ada general provision 1, kemudian bicara tentang effective length 1, tentang panjang efektif. Kemudian E3, 4, 5, 6 dan 7 ini kasus yang berbeda-beda ya. Mirip seperti di lentur yang lalu, ada sekian banyak kasus yang kita bahas di kelas hanya sejumlah diantaranya. Sisanya kalau Anda temui nanti Anda tinggal lihat formulanya di masing-masing bab ini ya. Nah, pertama di general provision, kalau kita lihat di sini V dan omeganya hanya 1, jadi sama seperti lentur. V-nya pakai 0,9. Kalau Anda pakai LRFD, kalau pakai ASD omeganya 1,67. Jadi sama dengan lentur, tidak
tidak ada bagian frakturnya ya. Semua hanya berurusan dengan yield dengan nilai faktor reduksi 0,9 atau faktor keamanan 1,67. Kemudian ada ini, saya kecilin dikit biar kelihatan semua. Nah, kalau di lentur yang lalu dibaginya per bab karena masing-masing bab subbab atau pasal begitu. Karena masing-masing pasal itu menyinggung satu penampang tertentu. Kalau ini dibalik ya. Penampangnya dulu yang diurutkan, ada yang penampang white flank I, kemudian ada channel, ada yang apa ini white flank tapi enggak simetris gitu ya, karena yang atasnya lebih besar daripada yang bawah, kemudian hollow dan seterusnya segala macam kemungkinannya, termasuk yang umum misalnya unsymmetrical, yang bukan angle dan sebagainya. Kemudian babnya yang dibuat macam-macam di sini. Jadi kalau yang white flank misalnya dan tidak ada slender elements, nah ini kita belum bicara slender element ya. Ini mirip dengan lentur yang lalu. Jadi penampang dari elemen tekan itu bisa saja mengalami local buckling kalau ada komponennya yang slender. Kalau di balok dulu ada compact, non-compact, dan slender. Kalau ditekan pembagiannya cuma dua. Non-slender yang kiri, yang tidak slender, tidak langsing, dan slender langsing. Nanti setelah ini kita lihat pengecekannya. Jadi kelompoknya hanya dua. Jadi kalau yang paling tidak aneh-aneh itu ya yang inilah, yang tidak slender terus white flank. Kriterianya cuma dua, ada di bab E3 dan di bab subbab E3 dan subbab E4. Kegagalan di E3-nya flexural buckling, ini yang barusan kita bahas. Kegagalan yang paling dasar dari elemen tekan, flexural buckling. Kemudian E4-nya itu TB, torsional buckling. Kemudian kalau ada bagiannya yang slender, jadi ada flange-nya kah yang slender atau web-nya yang slender, ditambah dengan LB, ini sama dengan yang lentur yang lalu, singkatannya yang sama, local buckling, tapi nanti ketentuannya tentu berbeda ya. Waktu di balok yang lalu, satu kegagalan ini akan menghasilkan satu formula MN sendiri. Sekarang LB ini akan menghasilkan satu formula tegangan kritis FCR tersendiri. Ya. Jadi di setiap kegagalan ini ada formula untuk FCR-nya, tegangan kritis. Kita rasanya hanya akan membahas yang pertama, tentu udah jelas ini white flank. Lalu rasanya cuma white flank ya. White flank baik yang slender maupun yang non slender maupun yang slender ya. Begitu. Di slide ada tambahan untuk yang torsional dan lateral torsional. Contohnya itu rasanya yang local buckling rasanya yang hollow juga dibahas begitu ya. Tapi yang lainnya Anda tinggal baca saja formulanya. Kalau kita lihat ke bawah, ada satu hal tentang effective length ya, ini tadi saya gedein lagi sedikit lagi. Jadi ada istilah KL atau LC. Nah, sekarang yang dipakainya LC, tapi di awal sudah disebutkan karena di aturan-aturan sebelumnya namanya K kalikan L. Dan ketentuannya, ada ketentuan di sini bahwa nilai LC per R atau KL per R kalau pakai K itu tidak boleh lebih dari 200. Waktu tarik yang lalu batasnya 300, kalau tekan ini batasnya di 200. Oke, nah sisanya kalau Anda lihat ke bawah, nominal itu adalah yang barusan saya tuliskan, tegangan kritis FCR dikalikan A gross. Sedangkan FCR-nya sendiri ada formula-formulanya. Ini untuk kegagalan flexural buckling E3. Ini formula yang tadi saya tuliskan, E3.2 ini. Kemudian kalau dia lebih besar, elastic buckling, ini yang 0,877 kalikan F Euler ya. Di mana tegangan Euler-nya ini yang tadi kita tuliskan ya. V kuadrat E dibagi dengan LC per R kuadrat. Nah, kalau maju ke yang berikutnya, formulanya tetap begini. Nah, kalau kita lihat saja dulu ya, nggak usah lihat detailnya. Tapi yang jelas PN-nya tetap tegangan kritis FCR dikalikan AG. Lalu tegangan kritisnya dihitung dari, nah panjang dulu. Ada FE dulu yang dihitung. Kemudian FE-nya dicari dari persamaan. Ini tergantung kasusnya ya. Untuk kasus yang begini, FE-nya demikian. FE-nya demikian, FE-nya demikian. Oh, ini sama ya. Tegangan kritis pakai formula yang sama, ini disebutkannya di atas dengan yang di atas. Dengan yang dua ini, yang 0,658 ini ataupun 0,877. Tapi yang diubah FE-nya untuk E4 ini. FE-nya ganti dengan angka ini, atau ganti dengan angka ini, atau ganti dengan nilai ini, gitu ya. Anda tinggal masukkan nilainya. Segala macam konstantanya masuk di sini. Lalu ke bawahnya misalnya ada single angle, ini
profil siku yang ditekan, biasanya ini di struktur rangka yang sering ya, rangka atap misalnya. Nah, itu juga begitu, ketentuannya macam-macam, kemudian tegangan kritis akan diatur, mana tegangan kritisnya? Oh, sebentar. Single angle compression, mana FCR-nya sebentar. Saya nggak menemukan FCR-nya. Oh ini, jadi formula FCR-nya tetap yang di atas, tapi perlu diperiksa apa namanya tambahan ini ya, nilai-nilai ini ya. Jadi LC per R-nya batasannya seperti ini, kalau lebih besar pakainya seperti ini. Jadi parameter kelangsingannya yang diganti ya. Begitu seterusnya ke belakang ya. Jadi di aturan seperti itu. Nah, kemudian mengenai panjang apa nih koefisien panjang efektif itu ada di penjelasannya. Kita lihat dulu sebentar. Appendix CA7 mana? C appendix 7 ini ya. Nah, ini. Jadi ada nilai-nilai teoritis yang tadi sudah saya tuliskan di papan tulis ya. Kalau kedua ujungnya jepit, K-nya itu setengah, tapi nilai yang dipakai di sini adalah 0,65 ya. Jadi lebih besar begitu ya. Kemudian kalau jepit dan sendi teoritis 0,7, yang dipakai 0,8. Ini jepit bebas tapi kaku begitu ya. Jadi misalnya di atasnya ini kayak ada lantai itu dan dia bisa bergoyang gitu ya, bisa bergeser kiri kanan ini. Yang C ini demikian, beda dengan yang E itu memang tiang bendera aja, di atas tidak ada yang menahan, dia bisa mengalami rotasi di atas. Kalau ini yang rotasinya di atas 0 ya, jadi batangnya tetap vertikal. Nah untuk yang ini secara teoritis K-nya 1, mirip dengan sendi-sendi, tapi nilai yang dipakai di sini di aturan ini 1,2 ya. Jadi semua lebih besar ya biar lebih aman, lebih konservatif. Kecuali yang sendi ya. Yang sendi-sendi K-nya 1 secara teoritis dipakainya tetap 1. Yang ini jepit bebas secara teoritis 2, dipakainya 2,1. Ini yang dibalik, ini kakunya di atas, sendinya di bawah 2, tetap dipakai 2. Nah, kalau kita lihat di sini semua yang terkait yang tidak yang ada jepitnya begitu ya. Semua yang ada jepitnya itu dinaikkan dari setengah jadi 0,65, 0,7 jadi 0,8, 1 jadi 1,2 dan seterusnya. Karena membuat jepit yang sempurna itu sulit ya. Jadi kalau ternyata membuatnya tidak sempurna, karena jepit itu harus menahan semua deformasi ya. Lateral nggak bisa, ke arah X, arah Y, berputar juga nggak bisa. Dan itu membuatnya di lapangan mungkin tidak selalu sempurna. Jadinya perlu ada tambahan ini. Ya, tambahan koefisien K agar lebih aman. Ya. Nah sebaliknya kalau yang sendi, membuat sendi yang sempurna itu juga sulit. Sendi itu kan hanya menahan translasi tapi tidak menahan rotasi. Namun ketidaksempurnaannya biasanya membantu. Ya. Jadi rotasi yang murni itu tidak bisa dibuat. Artinya sendinya ada sedikit-sedikit nahan rotasi. Ya. Jadi ketidaksempurnaan di sendi itu hasilnya menguntungkan. Ya. Jadi nilai teoritis 1 tetap saja dipakai 1. Kalau tidak sempurna bikinnya ya nggak apa-apa, lebih aman lagi. Gitu. Kira-kira prinsip desainnya demikian. Ya. Jadi ada faktor yang secara teoritis diturunkan secara matematis di kelas. Waktu kita masih belajar mekanika bahan kita ketemunya ini karena kita belum belajar desainnya. Nah sekarang untuk desain khusus baja yang dipakai adalah nilai-nilai yang di bawah ini. Itu di aturannya ya. Nah berikutnya tentang penampang ya. Nah satu lagi langsung saja ke tabelnya. Jadi seperti di lentur yang lalu B4 ya. Ada tabel yang bicara tentang kelangsingan penampang ya.
Kalau di lentur yang lalu tabelnya seperti ini B41B ini untuk lentur ya, subject to flexure. Kategorinya ada compact, non-compact, dan slender, sehingga batasnya itu ada lambda P dan lambda R ya. Lambda P itu membatasi compact dan non-compact, lambda R membatasi non-compact dengan slender. Kalau untuk tekan kelompoknya cuma 2 ya. Jadi batasnya cuma lambda R saja ya sebutnya ya. Jadi yang kanannya slender, yang sebelum yang compact dan non-compact itu digabung jadi non-slender. Namun nilai batasannya berbeda ya. Nilai batasannya berbeda. Ketentuan unstiffen dan stiffennya masih sama ya. Jadi ini ada unstiffen elemen yang ujungnya bebas salah satunya gitu. Misalnya flange ini. Itu maksudnya ke unstiffen. Tapi kalau web karena kedua ujungnya tersambung dengan elemen lain itu masuknya ke stiffen yang di bawah. Parameter yang dilihat sama. Di sini B per T, kalau di tabel ini BF per 2TF ya. Nilainya kalau di tabel baja ya. Lebar dibagi tebal. Kalau untuk web juga demikian. Ini H per TW, tinggi dari web dibagi dengan tebal ya. Jadi parameter yang dilihat sama, perbandingan lebar dengan tebal, tapi nilai batasnya berbeda. Ya, jadi untuk tekan dan lentur berbeda. Tabelnya bersebelahan kalau di sini. Oke, nah saya kira itu yang umum untuk elemen tekan.